A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur, teruslah berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Ya. Alhamdulillah hari ini ada satu buah pertanyaan yang insya Allah saya akan bahas di video kali ini. Pertanyaannya sangat bagus dan sering sekali ditanyakan ya oleh beberapa sahabat kita. Dan alhamdulillah sekali gitu kan, dari pertanyaan beliau ini tersirat bahwa ada keinginan besar dari diri beliau hijrah dari riba. Dari sahabat kita Eros, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita mau hijrah dari riba, sedangkan ada pakaian yang kita beli dari hasil pinjaman riba. Apa yang harus kita lakukan? Tapi kita juga kurang tahu pakaian mana aja yang dari hasil riba. Bedanya sama pay letter gimana Umi? Terima kasih. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat buat sahabat tadi ya, sahabat kita Eros. Gak tahu cowok apa cewek ya, Aki atau Ukti. Kenapa selamat? Karena apa? Dari pertanyaan beliau itu tersirat bahwa alhamdulillah ada keinginan dari hati beliau untuk meninggalkan riba, untuk melepaskan diri dari harta riba. Karena gak semua orang diberikan hidayah memiliki keinginan yang sama. Ada yang sudah tahu dia melakukan dosa riba, ada yang sudah sadar dia nyemplung dosa riba dan efeknya menyengsarakan hidupnya, tapi gak ada keinginan untuk keluar dari riba. Tapi terus mendebat ketika diberikan nasihat tentang riba. Baru pagi ini juga saya membaca komentar ya. Ada satu komentar yang saya sematkan dengan pin. Di sana dikomentari. Nama channelnya Hijrah pula. Dikomentari dengan berbagai alasan yang membenarkan mengambil riba. Alasannya kepepet, alasannya miskin, alasannya terdesak segala macam ya. Sementara ada saudara kita yang begitu antusiasnya ingin melepaskan diri dari harta riba. Ya. Sebelum kita bicara melepaskan diri dari harta riba, yang pertama kita harus tobat dulu. Kita udah tobat mohon ampun belum sama Allah tentang dosa yang pernah kita lakukan, dosa riba. Kalau kita
sudah mohon ampun kepada Allah ya, taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, berjanji tidak akan nyemplung lagi. Nah, di situ tahapannya seperti yang sahabat kita Eros tanyakan. Bagaimana kemudian? Saya kan masih ada harta-harta dari hasil riba, itu kan haram. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masih memakan makanan dari sumber haram, meminum minuman dari sumber haram, memakai pakaian-pakaian dari sumber haram, doanya tidak diijabah Allah. Ya kan? Sudah disampaikan. Nabi kala itu bersabda di hadapan para sahabat, orang laki-laki berjalan di tengah musyafir ya, di tengah safar dalam keadaan musafir, menengadahkan tangan ke langit, menyebut nama Rabbnya, yang mana dia memenuhi 3 unsur untuk dikabulkan doanya. Tapi doanya justru nggak dikabulkan Allah karena apa? Dia masih memakan makanan dari sumber haram, meminum minuman haram, memakai pakaian-pakaian haram. Atas dasar itulah sahabat kita gelisah, berpikir bahwa saya dulu pernah membeli pakaian dari sumber haram, tapi saya nggak tahu yang mana gitu kan. Jenengan sudah punya keinginan untuk melepaskan diri dari harta-harta haram tadi itu saja, insya Allah Allah ampuni jenengan, ampuni dosa-dosa jenengan, insya Allah. Tapi kalau panjenengan sudah tahu betul yang mana, jenengan pisahkan, lalu jenengan kembalikan ke umat. Harta haram itu, harta riba itu ya, harta riba itu dia punya umat, kembalikan ke umat. Tapi bukan niat sedekah, itu bukan sedekah. Dikembalikan ke umat. Kalau misalnya kita dapat uang bunga dari bank, itu uang umat, kembalikan ke umat, ke fasilitas umum. Jangan ke masjid, ke fasilitas umum. Ada apa? Ada pembangunan jalan umum, ada pembangunan WC umum misalnya, kembalikan ke sana. Tapi kalau ini pakaian gimana Umi? Jenengan mau kasih ke fakir miskin terima, fakir miskin tidak melakukan dosa ribanya. Yang melakukan dosa ribanya itu jenengannya. Jadi dosakah bagi si fakir miskin? Kalau dari ceramahnya Ustadz Riza Basalamah ya, si fakir miskinnya ini tidak dihukumi riba. Karena apa? Dia tidak tahu menahu tentang dosa riba itu. Yang melakukan dosa riba, yang tahu dosa ribanya jenengan. Jenengan bisa berikan. Saya masih ingat juga ceramahnya Ustadz Abdul Somad ketika beliau dipanggil ceramah di bank konvensional. Beliau kan pasti pulangnya diamplopin, ya kan? Kata beliau itu dikembalikan ke fasilitas umum. Dan nasi kotaknya, beliau dapat nasi kotaknya. Ketika di jalan beliau lihat ada fakir miskin di lampu merah, beliau berikan. Dan diterima oleh si fakir miskin. Fakir miskin itu tidak tahu. Tidak tahu dan tidak dihukumi berdosa riba. Kiranya seperti itu. Jadi kalau panjenengan sudah tahu ada pakaian-pakaian, oh ini sumbernya riba, dah keluarkan dari jenengan. Keluarkan dari hidup jenengan. Dengan niat mengharap ridhonya Allah supaya malaikat membawa rahmatnya Allah turun kepada panjenengan. Dulu ada satu dari sahabat UCR, beliau tuh masih remaja, tapi beliau berpikir kenapa hidup orang tua beliau dan kakak-kakak beliau itu kalang kabut, walaupun dinyatakan hidupnya gak berkekurangan. Rupanya setelah ditelisik, dari kecil beliau dan kakak-kakak beliau ini diberikan makan dari sumber haram. Jadi orang tua beliau ini PNS, tapi rajin sekali mengambil pinjaman bank dengan jaminan SK PNS-nya. Di situ dipakai kasih makan anaknya, pakai belikan pakaian, pakai segala macam kebutuhan. Jadi yang halal tadi, yang gaji PNS dicampur dengan yang haram, yang pinjaman tadi. Beliau berpikir, beliau merenung, rupanya itu jawabannya. Kehidupan rumah tangga kakaknya kalang kabut, rumah tangga orang tuanya sendiri kalang kabut karena harus terus mensupport anak-anaknya yang bermasalah tadi. Karena gak ada yang hijrah dari riba waktu itu. Lalu kemudian beliau tersadar, beliau memutuskan diri untuk melepaskan diri dari harta riba. Semua baju-baju yang dibelikan oleh orang tuanya, beliau keluarkan. Beliau berikan entah kepada siapa. Dan beliau memutuskan untuk memakai hanya dari sumber halal yang beliau hasilkan. Beliau sudah punya usaha sendiri, ya usaha kecil-kecilan, tapi beliau bahagia dengan itu. Alhamdulillahnya lagi, beliau berhasil mengajak kedua orang tuanya memberikan pengertian walaupun awalnya sulit, walaupun awalnya ditentang. Gak apa-apa kalau ada sahabat kita yang ngeyel ya, membenarkan diri. Saya
nggak apa-apa kan terdesak, saya ini segala macam, nggak apa-apa. Diberikan terus pengertian. Karena kalau panjenengan tidak memberikan pengertian tapi panjenengan justru mensupport, nggak apa-apa, kamu lakukan itu udah nggak apa-apa, ambil aja ribanya. Nah, nanti dosanya jenengan juga ikut tanggung, walaupun jenengan nggak makan. Kalau ada teman yang bertanya, berikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan hukumnya Allah. Jangan melenceng dari sana. Makanya itu memang saya kalau urusan riba saya ketat sekali. Karena ini hukumnya Allah, nggak ada tawar-menawar. Gitu ya. Jadi jenengan berusaha lepaskan diri dari harta-harta sumber dari riba tadi itu, dan hartanya entah serahkan kepada siapa aja terserah. Tapi jangan berikan kepada kayak masjid gitu, jangan. Berikan ke fasilitas umum, kembalikan ke fasilitas umum karena itu dana umat, ya itu hartanya umat. Gitu ya kiranya ya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.